Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang kisah berdirinya Ka'bah. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Tobat 100% ini, segera dukung dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Kisah berdirinya Ka'bah. Tulisan rumah suci yang tak lapuk oleh zaman selalu hangat diperbincangkan di berbagai kalangan, mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang ikut arisan demi tercapainya rukun haji yang kelima, hingga bapak-bapak jenderal yang ingin mengulangi ibadah haji dengan sanak keluarganya. Namun, siapa sangka jika sejarah pembangunan Ka'bah ada beberapa versi. Ali Husni Al-Karbuti menuliskan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah malaikat, tepatnya sebelum bumi diciptakan. Diceritakan pada saat itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah murka pada para malaikat dan kemudian berpaling. Akhirnya para malaikat lari menuju Arsy. Mereka menengadah sambil memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya para malaikat tawaf mengelilingi Arsy sebanyak 7 kali seperti tawafnya jamaah haji di Ka'bah saat ini. Melihat itu Allah kemudian menurunkan rahmatnya dan membuat sebuah rumah di bawah Arsy, yaitu Bait Al-Ma'mur, dan Allah berkata, "Tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah Arsy." Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Bait Al-Ma'mur dan memerintahkan mereka untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat yang ada di langit. Jika begitu, maka para malaikat telah melakukan ibadah haji 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Menurut sejarawan yang lain mengatakan bahwa Nabi Adam adalah orang pertama yang membangun Ka'bah. Pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Adam dan Hawa sembari menunjukkan lokasi. Maka Jibril menyampaikan wahyu itu yang berbunyi, "Dirikanlah untukku sebuah bangunan." Setelah bangunan itu selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melaksanakan tawaf, dan Allah berfirman, "Engkau adalah manusia pertama dan ini adalah bangunan yang pertama." Lalu seiring bergantinya waktu, sampailah masa Ibrahim yang kemudian meninggikan fondasi Ka'bah. Meski begitu, para sejarawan sepakat bahwa Ka'bah pada hakikatnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya bernama Ismail. Menurut Fatur Rahman Yahya, hal ini karena Ka'bah yang ada sekarang identik dengan bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka melaksanakan pembangunan Ka'bah ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan, kami terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.'" Dalam karyanya Haji dan Umroh, uraian manasik, hukum, hikmah, dan panduan meraih haji mabrur, Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim. Hanya saja beliau bersama putranya Ismail yang meninggikan fondasinya. Karena boleh jadi ketika itu Ka'bah telah runtuh atau bahkan rata dengan bumi.
Akan tetapi beberapa sejarawan mengatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, pada saat itu lokasi yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, di mana tempat ini merupakan tempat beribadahnya kaum Amalik yang sudah musnah sebelum datangnya Nabi Ibrahim ke Hijaz. Kemudian setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, mereka berdua berdoa dan mohon kepada Allah agar amalnya diterima. Anak cucunya dijadikan sebagai umat yang tunduk kepada Allah dan diberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan haji. Doa ini memberi kesan bahwa Nabi Ibrahim mengetahui adanya ibadah yang berkaitan dengan Ka'bah dan sekitarnya. Itulah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini mengenai kisah berdirinya Ka'bah. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kepada kalian ya, dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.